Oke cuy, ketemu lagi dan lagi-lagi kita ketemu di Rangkum Film. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nunggu rangkuman film di channel ini. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Ya, karena kesehatan adalah segala-galanya. Oke, langsung aja. Kali ini kita bakalan rangkum alur cerita film dengan genre slasher horror dengan mengangkat tema ulo-ulonan. Ya, film yang akan kita bahas kali ini adalah film Anaconda 2, The Hunt for the Blood Orchid. Film ini disutradari oleh Dwight H. Little dan dirilis pertama kali pada 27 Agustus 2004. Film yang berdurasi 97 menit ini ternyata pernah meraih sejumlah penghargaan loh ya. Antara lain Razzie Awards dan Screen Music Awards. Keduanya diperoleh pada tahun 2005. Oh ya, sekedar informasi, film ini ternyata memakai negara kita Indonesia, tepatnya Pulau Kalimantan sebagai setup lokasi di sepanjang cerita. Widih, keren. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak rangkuman ceritanya. Oke cuy, film ini diawali dengan adegan di mana Gordon Mitchell dan Mbak Gail Stan, dua orang pimpinan ilmuwan di sebuah perusahaan farmasi bernama Waxel Hall di New York, Amerika Serikat, tengah mempresentasikan temuan timnya yang terdiri dari Dr. Jack Byron dan asistennya yaitu Sam Roger tentang sebuah obat kuat yang bisa membuat manusia awet muda dan memiliki umur yang panjang sepanjang cintaku padamu. Obat tersebut ternyata berasal dari sebuah tanduran super langka yang hanya tumbuh 2 minggu saja setiap 7 tahun sekali. Ya, nama tanaman tersebut bernama anggrek darah yang hanya dapat ditemukan di tengah hutan belantara Pulau Kalimantan, Indonesia. Dengan susah payah meyakinkan para petinggi dan dewan farmasi, tim Gordon pun akhirnya disponsori untuk memulai jejak petualangan mereka ke Pulau Kalimantan, Indonesia untuk mendapatkan anggrek darah tersebut. Dan perjalanan pun dimulai. Ketika tiba di Provinsi Padang di Pulau Kalimantan, tim jejak petualang Gordon pun akhirnya menyadari bahwa ketika mereka datang ke Kalimantan saat musim hujan, maka tidak akan ada perahu yang bersedia untuk menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan karena terlalu berbahaya. Terdesak mengingat anggrek darah hanya tumbuh 2 minggu saja, rombongan ilmuwan Gordon pun akhirnya menemui Kapten Bill Johnson dan Trent yang bekerja sebagai pemandu jalan. Dengan harga sewa kapal yang sangat-sangat mahal, yaitu $50.000, akhirnya rombongan Gordon pun menyetujui untuk memakai jasa Kapten Bill. Keesokan harinya dengan tambahan kru dari perusahaan farmasi yaitu Cole dan seorang mantri bernama Ben Douglas, rombongan Gordon pun akhirnya menaiki getek reot milik Kapten Bill untuk menyusuri sungai hutan Kalimantan yang sangat berbahaya. Oh ya, sekedar informasi ya cuy, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk mencapai lokasi di mana anggrek darah tersebut berada. Oke, lanjut ke cerita. Setelah 2 hari berlayar menggunakan getek Kapten Bill, tiba-tiba sebuah insiden pun terjadi. Ketika tengah calling-calling menggunakan telepon satelit, Gail yang kurang hati-hati tiba-tiba jelungup ke dalam sungai. Dan ketika rekan-rekan yang lain mencoba menolongnya, tiba-tiba, boom, seekor buaya hampir saja mencaplok Gail, saudara-saudara. Diserang kepanikan, dengan sigapnya Kapten Bill kemudian mencolot menjebur ke sungai untuk menyelamatkan Gail. Di dalam sungai menggunakan sebuah lading, Kapten Bill kemudian bergelut dengan seekor buaya yang cukup besar. Hingga akhirnya, alhamdulillah, Kapten Bill pun dengan GG-nya mampu membunuh buaya tersebut dan berhasil menyelamatkan Gail yang gemetar ketakutan. Keesokan harinya, teror sungai Kalimantan yang berbahaya pun terus berlanjut, saudara-saudara. Dikarenakan banjir dan mengambil jalan pintas yang tidak semestinya, kapal getek Kapten Bill pun kini terseret arus dari air terjun yang berada tepat di depan mereka. Dan karena setir kapal yang tiba-tiba dikunci porok, akhirnya rombongan kapal Kapten Bill pun kini terjun bebas dari air terjun yang cukup tinggi. Meskipun seluruh rombongan Gordon selamat dari insiden terjun bebas dari air terjun, tapi sayang sekali, kapal getek milik Kapten Bill ternyata ambyar hancur berantakan. Di saat semua orang putus asa, untunglah sebuah telepon satelit masih bisa diselamatkan oleh Cole. Di sana pun akhirnya Kapten Bill memutuskan untuk ngebel rekannya yang bernama John. Dia adalah seorang pemilik kapal getek yang kerap melintas di sungai Kalimantan. Dengan imbalan uang $5.000, John pun akhirnya menyanggupi untuk menjemput rombongan Kapten Bill untuk terus melanjutkan jejak petualang mencari anggrek darah. Namun sayang sekali, untuk mencapai lokasi penjemputan John, rombongan Kapten Bill mau tidak mau harus melaku 10 jam lamanya menyusuri hutan Kalimantan yang berbahaya. Singkat cerita, demi memotong jarak antara menuju kapal, rombongan Kapten Bill pun mau tidak mau harus menyeberangi sebuah rowo yang terlihat sangat berbahaya. Dan jangan kaget saudara-saudara, ketika rombongan Kapten Bill berjalan menyeberangi rowo, tiba-tiba terlihatlah penampakan seekor ulo gawedi di antara rombongan. Ya, ular tersebut adalah ulo anaconda. Dan apa yang dari awal kita khawatirkan pun akhirnya terjadi di sini. Dalam sekejap, Dr. Ben yang berada di barisan terakhir tiba-tiba hilang delep di dalam rowo. Seluruh rombongan pun mencoba mencari di mana dia berada. Hingga akhirnya, boom, tiba-tiba tubuh penuh luka Dr. Ben muncul di permukaan dan langsung disergap dan diemplok oleh seekor ular anaconda yang sangat besar dan sangat cepat. Dengan panik, seluruh rombongan pun akhirnya memutuskan untuk belayu melarikan diri dan keluar dari rowo tersebut. Dr. Ben pun berakhir menjadi berkat selamatan ular anaconda. Setelah berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan, seluruh rombongan Gordon pun mulai panik dan cemas dengan keselamatan mereka saat ini. Bagaimana tidak, seekor ular anaconda super gawedi dengan mudahnya menyerang dan menewaskan satu dari rekan mereka.
Merasa sudah sangat dekat dengan tujuan mereka dan tak ingin kematian Ben sia-sia, Dr. Jack pun kemudian meyakinkan kembali rekan-rekannya untuk terus melanjutkan ekspedisi. Namun, seluruh rombongan yang ketakutan pun menolak ajakan tersebut dan sepakat memutuskan untuk menggunakan kapal Getek Lek John untuk kembali pulang. Dr. Jack pun ngersulo. Di tengah perjalanan menuju kapal Lek John, lagi-lagi rombongan Kapten Bill dikejutkan dengan ancaman dari hewan-hewan liar di sana. Mulai dari Cole yang diserang puluhan lintah yang menyedot darahnya, kemudian Lek Gordon yang hampir saja dientup oleh laba-laba batu di dalam sepatunya. Menurut pengalaman Trent, jika seseorang digigit laba-laba batu, maka ia akan menjadi lumpuh selama 2 hari. Sungguh sangat mengerikan. Oh ya, di sini mengetahui laba-laba batu memiliki racun yang unik, Dr. Jack pun berinisiatif untuk memasukkan laba-laba tersebut ke dalam sebuah botol plastik untuk diteliti ketika pulang nanti. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Berikutnya kita diperlihatkan Lek John ternyata sudah dekat dengan lokasi penjemputan rombongan mudik Kapten Bill. Namun, sayang sekali saudara-saudara, ketika tengah mengendarai kapalnya tiba-tiba Lek John diserang oleh seekor anakonda lain yang berada di sungai tersebut. Dengan mudah, Lek John pun akhirnya menjadi lawo sore dari anakonda buas dan kapal yang dia kendarai pun akhirnya melaku dewe banjur nubruk padas. Alhasil, satu-satunya kapal yang menjadi harapan mudik rombongan Kapten Bill pun meledos saudara-saudara. Waduh. Mengetahui suara beledosan, rombongan Kapten Bill pun bergegas memeriksa apa yang terjadi. Dan benar saja saudara-saudara, mereka pun akhirnya menemukan kapal Lek John yang sudah ambyar hancur berkeping-keping. Mengetahui hal tersebut, rombongan Kapten Bill pun semakin putus asa dengan keadaan mereka saat ini, di mana satu-satunya harapan dan jalan mereka untuk keluar dari hutan musnah di depan mata. Namun, dengan terus menenangkan diri, Kapten Bill yang bijaksana pun kemudian meminta rombongannya untuk mencari apa saja yang masih bisa digunakan untuk bertahan hidup di hutan. Alhasil, mereka pun mendapatkan bensin, obat panu, dan beberapa sentolop untuk menerangi perjalanan mereka di malam hari. Oh ya, di sini Dr. Jack juga menemukan sebuah kotak milik Lek John cuy. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Oke. Berikutnya, setelah menemukan sebuah tanda kehidupan suku pedalaman Kalimantan di pinggir sungai, Trent pun kemudian menyarankan Kapten Bill untuk mencari desa suku Lopax yang merupakan suku pemburu di hutan Kalimantan. Berharap mereka mau meminjamkan mereka perahu, rombongan Kapten Bill pun akhirnya kembali menyusuri hutan untuk mencari bantuan ke desa suku Lopax. Singkat cerita, ketika berjalan menyusuri hutan, rombongan Kapten Bill tiba-tiba dikagetkan dengan ditemukannya mayat Lek John yang kapalnya meledos di pinggir sungai. Di sana kondisi Lek John nampak sangat tragis, di mana nampak mayatnya terlihat seperti baru saja dimuntahkan oleh seekor anakonda. Dan benar saja, di sini akhirnya Kapten Bill menyadari bahwa jika anakonda besar terlihat lebih dari 1 ekor di dalam satu lokasi yang berdekatan, berarti saat ini adalah musim kawin bagi mereka. Dan bisa jadi puluhan anakonda besar sedang berada di sekitar mereka. Dengan segera, mereka pun bergegas mencari desa dari suku Lopax untuk mencari pertolongan. Sesampainya di desa suku Lopax, berharap mendapatkan bantuan, betapa kecewanya rombongan Kapten Bill mengetahui bahwa ternyata desa tersebut sudah hancur mumur diserang oleh anakonda. Di sana Kapten Bill pun menyadari bahwa suku Lopax yang berhasil selamat sudah meninggalkan tempat tersebut. Merasa masih ada harapan untuk mereka keluar dari pulau tersebut, Kapten Bill kemudian mengajak rekan-rekannya untuk membuat sebuah rakit untuk mereka berlayar menggunakan sisa-sisa pring apus dari suku Lopax. Dengan penuh semangat, Kapten Bill dan kawan-kawan pun akhirnya bekerja bakti membuat rakit untuk menyusuri sungai. Di tengah sibuknya membuat rakit, Dr. Jack dan Sam pun akhirnya menemukan sebuah artefak dari suku Lopax yang menyebutkan bahwa ternyata sesuatu yang membuat anakonda di sana berukuran sangat besar dan cepat adalah karena mereka memakan anggrek darah. Merasa sangat senang bahwa penelitiannya benar dan merasa bahwa lokasinya sudah sangat dekat, sekali lagi Jack kemudian membujuk rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan menuju anggrek darah. Namun, sayang seribu sayang karena merasa kondisi mereka sudah sangat berbahaya dan merasa bahwa keselamatan mereka adalah number one, Lek Gordon, Gale dan Sam pun lagi-lagi menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Jack pun terlihat semakin kesal dengan rekan-rekannya. Singkat cerita, ketika Gordon tengah memeriksa kembali barang bawaan untuk mereka bawa pulang, tiba-tiba Gordon menemukan sebuah kotak milik Lek John yang berisi sebuah pistol dan telepon satelit. Dengan segera Gordon pun mencoba menghubungi seseorang menggunakan telepon tersebut. Dan ketika Gordon tengah menelepon, tiba-tiba Jack kembali datang dan membujuk Gordon untuk melanjutkan ekspedisi mencari anggrek darah dengan iming-iming keuntungan miliaran dolar. Namun sekali lagi dengan tegas Gordon pun menolak ajakan tersebut. Merasa kesal dengan sengaja, Jack pun akhirnya mengeluarkan laba-laba batu yang dia simpan di dalam botol hingga mencokot Lek Gordon yang tak bersalah. Dengan segera tubuh Lek Gordon pun menjadi lumpuh karena racun laba-laba tersebut. Dan dengan cepat Jack kemudian mengambil pistol dan meninggalkan Gordon yang tak berdaya. Sesaat ketika akan berlayar, Jack kemudian berpura-pura memberitahu rekan-rekannya bahwa Gordon dalam kondisi sakit. Dan pucuk dicinta, anakonda pun tiba. Ketika tengah lumpuh karena racun laba-laba, ternyata di atap rumah sudah ada seekor anakonda yang bersiap menyantap Lek Gordon. Dan benar saja, dalam sekejap Gordon pun akhirnya dicaplok oleh ular yang sangat besar tersebut. Mengetahui rekannya diserang anakonda, Kapten Bill dan kawan-kawan pun bergegas menolong Lek Gordon. Namun sayang sekali, karena terlambat, Lek Gordon pun akhirnya ditelan mentah-mentah oleh ular tersebut. Bermaksud untuk mengusir anakonda agar tak menyerang rekan-rekannya lagi sebelum melarikan diri menggunakan rakit, Kapten Bill pun kemudian membakar rumah suku Lopax tersebut.
Merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri, secara gaplei, Jack kampret kemudian mencolong rakit yang susah payah dibuat oleh Kapten Bill dan kawan-kawan. Si Jack kampret pun dengan egoisnya menggunakan rakit tersebut untuk menuju sungai Mandranang, tempat di mana anggrek darah tersebut berada. Terbakar emosi karena sikapnya yang egois meninggalkan rekan-rekannya demi kepentingannya sendiri, Kapten Bill, Gale, Sam, dan kawan-kawan pun memutuskan untuk mengejar si Jack kampret untuk merebut rakit mereka kembali. Mereka pun akhirnya kembali menyusuri hutan untuk mengejar Jack kampret yang menuju sungai Mandranang. Ketika tengah menyusuri alas yang berbahaya, lagi dan lagi rombongan Kapten Bill pun harus kehilangan tren yang terjebur ke dalam sungai dan dicaplok oleh anakonda. Di sini mereka pun akhirnya menyadari bahwa sarang atau tempat berkumpulnya anakonda kawin adalah lokasi yang sama di mana anggrek darah tersebut berada. Setelah tren yang menjadi korban keganasan anakonda, kini giliran Cole yang menjadi sasaran anakonda lainnya. Namun beruntunglah dengan jurus pisau terbangnya, Kapten Bill mampu menyelamatkan Cole dari kematian. Berikutnya, Kapten Bill dan kawan-kawan akhirnya mampu menyusul si Jack kampret untuk mendapatkan rakitnya kembali. Namun sayang seribu sayang, Jack yang sengaja delik kemudian menembak lengan Kapten Bill dan mengancam rekan-rekannya. Si Jack kampret bahkan memaksa Sam untuk mengambilkan anggrek darah yang berada tepat di tepi jurang sarang anakonda. Waduh, gawat. Singkat cerita, setelah melumpuhkan Kapten Bill di bawah ancaman senjata api, akhirnya Sam menuruti permintaan si Jack kampret. Di sana dengan sebuah tali temali yang dipegang oleh Gale dan Cole, Sam kemudian berjalan menyeberangi sebuah batang pohon talok yang sudah kapuk. Setelah berhasil menyeberang, Sam pun kemudian memetik dan memasukkan anggrek darah ke dalam tas tepat di atas puluhan anakonda yang tengah hohohihe. Ketika telah selesai mengambil anggrek darah dan akan kembali, dengan egois si Jack kampret kemudian menyuruh Sam untuk melemparkan tas berisi anggrek darah kepadanya. Sam pun menuruti ancaman si Jack. Ketika Jack baru saja mendapatkan tasnya, tiba-tiba Kapten Bill yang kembali sadar akhirnya bergelut dengan si Jack hingga menyebabkan tas berisi anggrek darah tersebut jatuh dan tersangkut di sisi jurang tempat anakonda hohohihe. Setelah berhasil mengalahkan Kapten Bill yang tertembak lengannya, si Jack kampret kemudian nekat menuruni jurang untuk mengambil tasnya kembali. Di tengah hujan deras dan suasana yang sangat mencekam, ketika Jack kampret berhasil mendapatkan tasnya dan akan memanjat naik, tiba-tiba laba-laba batu yang dia simpan di tas kemudian lepas dan mencokot tangannya. Si Jack kampret pun perlahan-lahan lumpuh di sekujur tubuhnya tepat di atas sarang anakonda hohohihe. Meskipun sudah dikhianati, ternyata Kapten Bill masih menunjukkan kebaikannya. Di sini dengan luka tembaknya, dia berusaha menolong si Jack kampret yang semakin lumpuh tak berdaya. Namun sayang, karena keegoisannya dan kekejamannya di dunia, si Jack kampret pun terkena azab jatuh ke sarang anakonda yang lagi hohohihe. Nasib sama pun akhirnya juga terjadi kepada Sam. Karena talinya yang tak cukup kuat, Sam pun akhirnya juga ikut terjatuh dan nyemplung ke dalam pusaran sarang anakonda yang tengah hohohihe. Namun untunglah karena anakonda lebih fokus menyantap si Jack yang jatuh duluan. Dengan cepat akhirnya Sam mampu menemukan pijakan dan kembali memanjat tebing tersebut. Di sana sekuat tenaga, Gale, Cole, dan Kapten Bill terus membantu Sam yang sangat ketakutan. Namun sayang, sesaat setelah mereka berhasil menyelamatkan Sam, seekor anakonda dase putih akhirnya menyadari keberadaan Kapten Bill dan kawan-kawan. Merasa sangat dendam kepada para anakonda karena telah membunuh rekan-rekannya, dengan berani, Gale yang saat itu membawa sebuah jerigen bensin kemudian melemparkan benda tersebut hingga dicaplok dan ditelan oleh si anakonda. Merasa dirinya bisa membunuh ular besar tersebut dengan meledakannya, Cole kemudian dengan kerennya berhasil menembakkan sebuah pistol suar tepat di mulut anakonda tersebut. Hingga akhirnya, boom, ular besar yang menelan bensin tersebut kemudian jatuh dan meledos tepat di sarang anakonda yang lagi hohohihe. Dan karena ledakan itu pula akhirnya sarang anakonda dan bunga anggrek darah tersebut kemudian hancur dan lenyap tertutup longsoran batu dan tanah. Di akhir film diceritakan Kapten Bill, Gale, Sam, dan Cole akhirnya berhasil selamat dari petualangan berdarah tersebut. Diperlihatkan mereka tengah menaiki rakit menyusuri sungai untuk kembali ke kota. Film pun selesai. Oke cuy, itu dia rangkuman film Anaconda and the Blood Orchid, salah satu film yang cukup jadul namun benar-benar masih berkesan bagi saya. Selain mengambil setupnya di negara kita Indonesia, namun saya benar-benar suka dengan jalan cerita dan visual efeknya yang sudah cukup bagus untuk film yang diproduksi tahun 2000-an. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton rangkuman filmnya sampai habis. Saya doakan agar kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, agar kita bisa ketemu lagi di rangkuman film selanjutnya. Amin. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka ya. Terima kasih banyak, salam sehat dan sampai jumpa.